Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleha, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang sekarang masih sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan ya. Amin. Salam soleha, kita lanjutkan tematik tema 2 hari ini. Subtema 4, hari ini kita memasuki pembelajaran 2 yang ada di halaman 184. Silakan Anda semua siapkan buku paket tematik tema 2-nya. Nah, soleha, apakah kalian pernah melihat istana pasir di pantai? Nah, ini adalah salah satu contoh gambar istana pasir di pantai ya. Benny ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dan dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes. Istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, soleha, jadi ada 2 jenis istana pasir ya. Pertama ada jenis khas istana pasir, kemudian yang kedua ada jenis tetes istana pasir. Nah, soleha, selanjutnya di halaman 185 kalian silahkan buatlah 5 pertanyaan tentang bacaan teks di atas. Nah, silahkan kalian buat 5 pertanyaan ya. Kemudian untuk yang nomor 1 sampai dengan 5 yang ada di halaman 185 sampai dengan 186, kalian tidak usah mengisinya ya. Selanjutnya di halaman 186 ada percakapan antara bu guru dengan para siswanya. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir, ucap bu guru. Lalu para siswa menjawab, "Ya, Bu." Soleha, hari ini kita akan mengenal tentang benda, kemudian ciri-ciri dari benda tersebut yang ada di halaman 187. Benda yang pertama yaitu ada air. Nah, ciri-ciri dari benda air, adalah yang pertama, air ini bentuknya yaitu cair. Nah, kemudian sifat benda cair itu adalah berubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Lalu coba Butari mau tanya, kalau air itu berwarna atau tidak berwarna? Nah, betul, air itu tidak berwarna. Jadi ciri-ciri bendanya termasuk ke dalam benda cair, kemudian bentuknya akan berubah-ubah sesuai tempat dan wadahnya, kemudian mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, dan yang terakhir adalah air tidak memiliki warna. Selanjutnya ada pasir. Nah, ini gambar pasir. Pasir ini memiliki ciri-ciri benda yaitu, nah, pasir ini terdiri dari butiran-butiran ya, soleha. Tapi pasir ini termasuk ke dalam benda padat, bukan benda cair. Jadi yang dilihat dari pasir itu butiran-butirannya. Meskipun pasir bisa kita cetak dengan cetakan ya,
Kalau soleh-soleha main di pantai biasanya pasirnya bisa kita cetak ya. Namun pasir termasuk ke dalam benda padat. Kemudian bentuknya akan tetap bila kita pindahkan kemanapun. Kemudian warnanya kalau digambar berwarna coklat ya. Namun ada juga yang berwarna hitam. Selanjutnya ada ember. Nah ini gambar ember ya. Ember itu ciri-cirinya termasuk ke dalam benda padat. Kemudian bentuknya tetap, kemudian berwarna biru, kemudian ada juga yang hitam ya. Kemudian terbuat dari plastik. Selanjutnya ada sekop. Nah ini yang dinamakan sekop ya, soleh-soleha. Sekop ini ciri-cirinya yaitu termasuk ke dalam benda padat. Kemudian bentuknya tidak akan berubah atau bentuknya tetap. Kemudian sekop ini ada yang terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari besi. Selanjutnya ada kerang. Nah kerang ini siapa yang suka makan kerang? Nah kerang ini bisa kita makan ya. Nah kerang ini ciri-cirinya adalah termasuk ke dalam benda padat. Nah karena kerang ini kulitnya sangat keras ya. Jadi termasuk ke dalam benda padat. Kemudian kerang ini bentuknya ada yang seperti kipas ya, seperti digambar. Kemudian selain seperti kipas ada juga yang bentuknya lingkaran atau bulat. Selain itu kerang juga bisa kita konsumsi karena mengandung banyak protein bagi tubuh kita. Selanjutnya di halaman 188, berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Nah, di sana ada beberapa gambar ya. Silakan kalian beri tanda centang untuk benda yang tetap. Artinya yang termasuk ke dalam benda padat. Kemudian halaman selanjutnya, bacalah teks percakapan berikut dengan seksama. Nah, di sana ada percakapan ya. Kita mulai percakapan pertama yaitu Beni. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Tanya Beni. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Kemudian kata Lani, maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Selanjutnya kata Bu Guru, benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Lalu kata Beni, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Lalu kata Lani, kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tanya Lani. Selanjutnya kata Bu Guru, tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktikan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Lalu kata para siswanya, hore! Nah, jadi soleh-soleha ketika kita berada di tempat umum, kita harus tetap menjaga kebersihan ya. Salah satunya membuang sampah di tempat sampah. Kemudian kita juga harus mematuhi aturan yang ada di tempat umum. Salah satunya ketika kita ada di pantai, berarti kita harus mematuhi aturan di pantai. Salah satunya tidak boleh membuang sampah di pantai, kemudian tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa. Kemudian di halaman 190 di sana ada ayo berlatih, ada aturan di rumah. Nah, silakan Ananda semua isi aturan apa yang ada di rumah kalian. Isi dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Soleh-soleha, itu saja materi yang Bu Tari sampaikan hari ini. Silakan Ananda semua kerjakan tugas yang sudah Bu Tari sampaikan tadi. Kemudian semoga semuanya
dapat memahami materi yang Bu Tari sampaikan ya. Selamat belajar dan tetap selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.